Jangan pernah buru-buru bayar uang muka kosan kalau kalian belum taruh segelas kopi hitam dan garam di sudut ruangan saat malam Jumat. Pernah nggak sih, kalian ngerasa nemu kosan yang harganya kelewat murah buat ukuran lokasi yang strategis? Di tengah kota, dekat sama akses angkutan umum, tapi sewanya jauh di bawah harga pasar. Kita seringkali tergoda kan? Mikirnya, wah rezeki nih, mumpung ada yang kosong. Uang gaji atau sisa tabungan pas-pasan langsung kita sodorin ke bapak kos. Kita seneng karena ngerasa hemat, padahal kita nggak pernah sadar kalau murahnya harga sewa itu adalah kompensasi dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Bayangin, kalian baru aja buka pintu kamar kosan baru. Kunci gemboknya masih seret, berkarat. Begitu pintu terbuka, hawa dingin yang nggak wajar langsung menyergap. Bukan dingin AC, bukan juga dingin kipas angin. Ini dingin yang menusuk sampai ke tulang ekor. Kalian berdiri di ambang pintu, mencium bau yang aneh. Bau cat tembok yang lembab bercampur samar dengan aroma melati busuk yang entah datangnya dari mana. Padahal jendela kamar tertutup rapat, nggak ada pohon melati di sekitar situ. Lantai kamarnya berdebu, ada bekas sapuan yang nggak rata. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja menyapu lantai itu tepat sebelum kalian datang. Kalian coba menyalakan lampu, tapi saklarnya agak keras. Begitu nyala, bohlamnya kedap-kedip pelan, ngasih kesan ruangan yang kayak lagi bernapas. Di pojokan kamar, ada noda hitam memanjang di langit-langit yang bikin bulu kudut merinding. Kalian berusaha menepis pikiran negatif, mencoba meyakinkan diri sendiri kalau itu cuma rembesan air hujan. Tapi sadar nggak? Saat kalian mulai menaruh kardus-kardus barang pindahan, ada suara halus dari balik dinding triplek kamar sebelah. Suara ketukan kecil, 3 kali, lambat. Ritmenya konstan banget, kayak ada jari kuku panjang yang sengaja diketukkan ke kayu. Saat kalian menempelkan telinga ke tembok untuk memastikan, suara itu berhenti seketika. Hening. Hening yang sangat pekat, sampai kalian bisa dengar detak jantung sendiri yang berdegup kencang di telinga. Kita sering mengabaikan firasat itu. Kita lebih milih tutup mata karena sudah terlanjur setor DP. Padahal dinding-dinding itu menyimpan jejak. Mungkin bukan cuma jejak penghuni lama, tapi juga sesuatu yang sengaja ditinggalkan untuk menjaga ruangan itu tetap sunyi. Sebelum kalian tidur di sana, sebelum merebahkan punggung di kasur busa yang tipis itu, kita harus memastikan satu hal. Apakah kamar ini memang benar-benar kosong atau ada mata yang sedang memperhatikan dari balik kegelapan pojok ruangan? Pernah nggak kamu ngerasa waktu baru aja ngunci pintu kamar kos yang lebarnya cuma 3 langkah kaki itu, ada sesuatu yang berubah? Kita semua pernah di posisi itu. Pulang kerja shift malam, badan rasanya remuk kayak habis digilas roda truk di jalur pantura. Sepatu kerja yang sudah berdebu kamu lepas paksa, kaos kaki yang lembab karena keringat kamu lempar asal ke sudut ruangan. Satu-satunya tujuan kita cuma satu, rebahan. Merebahkan punggung di atas kasur busa yang sudah tipis, yang kalau ditekan pakai jari pun, kerangka dipannya sudah berasa nusuk-nusuk pinggang. Kamu pasti paham rasanya. Dinding triplek di kamar kos kita ini tipis banget. Kadang kita bisa dengar suara napas orang di kamar sebelah, atau gesekan sandal jepit di lantai semen yang dingin. Tapi ada kalanya suasana berubah jadi janggal. Tepat jam 2 pagi, pas lampu bohlam 5 watt di atas kepala kita mulai kedap-kedip nggak jelas, kamu pasti pernah ngerasa ada hawa yang beda. Bukan hawa dingin AC, tapi hawa yang bikin bulu kudut di tengkuk meremang. Rasanya berat banget, seolah-olah ada mata yang lagi ngintip dari balik sela-sela papan triplek yang sudah lapuk itu. Kamu coba pejamin mata, berusaha bodoh amat karena besok pagi harus bangun subuh lagi demi ngejar angkot atau narik ojol. Tapi, suara sapu lidi yang lagi nyapu halaman, padahal di luar lagi sepi banget, bikin jantung kamu berdegup lebih kencang dari biasanya. Kamu narik selimut, menutup sampai sebatas dagu, berharap rasa kantuk segera menang. Di titik itu, kamu sadar. Ruangan sempit yang kita sewa pakai uang sisa gaji yang pas-pasan ini mungkin bukan cuma tempat buat kita pulang. Ada aroma yang menguar tiba-tiba. Bukan bau apak baju kotor, tapi bau melati yang kecampur anyir darah yang samar. Atau kadang bau tanah basah yang menusuk hidung tepat di samping bantal kamu. Kita sering mikir, paling cuma perasaan capek aja.
Kita paksa diri buat tidur, mengabaikan fakta kalau di bawah kolong kasur, atau mungkin di atas plafon yang penuh sarang laba-laba, ada sesuatu yang lagi nunggu kita terlelap. Karena bagi mereka, semakin kita terlihat lelah, semakin mudah mereka masuk ke dalam mimpi-mimpi kita. Dan sebelum kamu benar-benar menyerahkan diri ke alam bawah sadar malam ini, kita perlu bicara soal bagaimana cara memastikan apakah tempat tidur yang kamu tempati sekarang masih benar-benar milik kamu sendiri. Pernah tidak? Di tengah malam buta saat kita lagi menyeduh mie instan di dapur kontrakan yang sempit, kita mendengar sesuatu yang janggal. Baru saja air panas kita tuangkan ke gelas, uapnya mengepul, bercampur aroma bumbu instan yang gurih. Suasana saat itu sunyi sekali. Hanya suara detak jam dinding muras di ruang tamu yang beradu dengan sunyinya malam yang mencekam. Lalu, tiba-tiba terdengar suara srek, 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 seperti sapu lidi yang diseret palan di atas lantai semen halaman depan. Kita pasti terdiam. Kita tahu betul jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Tidak ada tetangga yang menyapu halaman jam segitu. Selamat jalan. Selamat jalan, kita mencoba berbisik dalam hati. Mungkin itu cuma ranting pohon yang jatuh tertiup angin, atau mungkin suara tikus got yang lewat. Tapi kemudian, aroma itu datang. Bukan bau sampah, tapi bau kemenyan yang samar, sangat tipis, bercampur dengan aroma anyir air got yang menggenang di depan pintu kontrakan. Hidung kita menangkapnya dengan jelas. Seketika, bulu kuduk di tengkuk berdiri tegak. Kita merasa tengkuk terasa berat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang kita, menatap dengan mata yang tak berkedip. Kita mencoba berpikiran logis. Kita membatin, mungkin ini cuma gejala masuk angin karena terlalu sering begadang. Kita memaksakan diri kembali ke kamar, berusaha mengabaikan firasat buruk yang mulai menjalar ke ujung jari kaki. Tapi, sadarkah kita, pikiran logis itu sebenarnya hanya tameng tipis. Saat kita masuk ke kamar mandi untuk membasuh muka, aroma kemenyan itu justru semakin pekat. Campuran antara wangi dupa yang mistis dengan bau busuk yang menusuk hidung. Di cermin yang berembun, kita sempat melirik ke arah pintu yang sedikit terbuka. Di sana, di sudut gelap dekat jemuran, bayangan hitam itu tidak lagi sekadar bayangan. Ia punya bentuk, ia punya kehadiran. Kita mungkin berpikir kita hanya lelah atau sugesti karena baru pindah ke kosan murah. Tapi tanda-tanda kecil ini bukan kebetulan. Suara gesekan sapu lidi di jam 2 pagi, ketukan di dinding triplek yang seolah membalas ketukan kita, hingga hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang meski pintu sudah rapat terkunci. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa tempat tidur yang kita tempati bukanlah tempat yang benar-benar kosong. Kita tidak sedang sendirian di sana. Sesuatu yang menunggu sudah tahu kalau kita sudah sadar akan keberadaannya. Dan bagi mereka, momen ketika kita mulai merasa takut adalah saat di mana mereka mulai merasa memiliki kendali penuh atas ruang gerak kita. Sekarang, saat pundak kamu terasa berat, seperti ada beban belasan kilo yang menekan, saat hawa kamar tiba-tiba berubah dingin menusuk meski kipas angin sudah kamu matikan, dan saat suara dengung di telinga mulai membuat kepalamu pening, kamu harus segera bertindak. Jangan menunggu sampai kamu benar-benar melihat sosoknya di sudut ruangan yang gelap itu. Kita harus segera membersihkan tempat ini. Ambil garam dapur yang kasar ya, bukan garam halus yang beriodium. Garam kasar punya daya ikat energi yang lebih murni, lebih jujur. Kamu tidak perlu dupa mahal atau kemenyan yang malah bikin tetangga kontrakan curiga. Cukup garam ini saja. Taburkan di setiap sudut kamar, terutama di bagian pojok yang paling gelap, tempat di mana cahaya lampu neon 5 wattmu itu tidak mampu menjangkau. Saat kamu menaburnya, lakukan dengan keyakinan. Jangan ragu, karena kalau tanganmu gemetar, mereka akan tahu kalau kamu takut, dan mereka akan semakin berani mendekat. Lalu, siapkan segelas kopi hitam. Ingat, kopi hitam tanpa gula, tanpa campuran apapun. Kopi hitam pahit itu penyerap energi negatif yang paling efektif dalam tradisi kita. Letakkan gelas itu di bawah tempat tidur atau tepat di dekat kepala tempat kamu biasa merebahkan diri. Kenapa harus kopi? Karena kopi punya aroma pekat yang bisa mengalihkan perhatian entitas yang sedang menunggu di kamar itu. Mereka seringkali tertarik pada bau anyir atau wangi bunga-bungaan yang tidak jelas asalnya. Aroma kopi hitam yang pahit akan mengacaukan frekuensi mereka, membuat mereka bingung dan kehilangan fokus untuk terus menempel di ruang gerakmu. Lihatlah gelas itu setelah 1 malam berlalu.
Kalau besok paginya kamu mendapati kopi itu berbusa atau permukaannya terlihat keruh meski tidak ada debu, berarti ada sesuatu yang memang sedang berusaha masuk ke ruang pribadimu. Mungkin ia sedang mencoba menyedot energimu selagi kamu terlelap. Sambil melakukan ini, jangan lupa untuk bersuara. Ketuk dinding triplek tipis kamarmu dan katakan dengan tegas kalau kamu cuma numpang tinggal, bukan untuk diganggu. Kita hidup di dunia yang sama, tapi tidak seharusnya berbagi ruang dengan mereka yang sudah tidak punya tempat. Jika setelah ritual sederhana ini kamu masih mendengar suara sapu lidi yang terseret di halaman saat jam 2 pagi, atau suara ketukan dari arah tembok yang kosong, segera berkemas. Kadang, ada tempat yang memang tidak ditakdirkan untuk dihuni, seberapapun murah harga sewanya. Tetap waspada, karena di kosan petak seperti ini, batas antara kita dan mereka memang setipis dinding kayu yang mulai lapuk itu. Pukul 2 pagi, detik jam dinding di kontrakan sempit ini terdengar begitu nyaring, seolah-olah setiap detiknya memukul gendang telingamu. Kamu baru saja memejamkan mata setelah lelah shift malam, tapi tiba-tiba suasana berubah. Sunyi yang tadi menyelimuti kamar mendadak jadi menyesakkan. Tok, tok, tok. 3 ketukan, tepat di pintu kayu kontrakanmu yang cuma dikunci grendel karatan. Ketukannya nggak terdengar seperti tangan manusia, tapi sesuatu yang keras dan tumpul. Seperti ujung kayu yang dipukulkan pelan ke permukaan pintu yang tipis. Jantung kamu deg-degan hebat, memukul rusuk dari dalam. Kamu mau gerak, tapi rasanya badan kayak ditindih karung beras yang berat sekali. Kamu ketindihan. Matamu perlahan melilik ke sudut meja, tempat kamu naruh gelas kopi hitam buat ritual. Sesuatu terasa salah. Bau wangi kopi yang harusnya menenangkan sekarang menguap, digantikan aroma anyir yang menyengat. Persis bau darah segar yang tumpah di tanah basah habis hujan. Kamu paksa kepala buat ngengok. Di dalam gelas itu, kopi yang tadi pekat mendadak berubah warna. Keruh, berbuih aneh, dan kental. Ada gumpalan hitam mengapung di permukaannya, seolah ada sesuatu yang baru saja membusuk di sana dalam hitungan detik. Hawa kamar berubah drastis. Dari yang tadinya hangat sisa lampu pijar, mendadak dingin sekali, menusuk sampai ke sumsum tulang belakang. Nafas kamu terasa berat. Ada tekanan di dada seolah ada sosok yang lagi duduk tepat di atas tubuhmu. Dia menatapmu dengan mata yang gak bisa kamu lihat, tapi kehadirannya terasa nyata sekali. Kamu coba merapalkan doa, mencoba mengingat setiap kata, tapi suaramu tertahan di tenggorokan. Hanya ada suara nafas berat dan parau tepat di samping telingamu. Sangat dekat. Sampai bulu kudukmu berdiri, rasanya kulitmu seperti ditarik-tarik. Di balik dinding tripek yang tipis itu, kamu dengar suara gesekan sapu lidi yang diseret pelan di atas lantai semen yang kasar. Srek, srek, srek. Pelan, beraturan, dan tanpa henti. Kamu tahu persis, di luar sana nggak ada siapa-siapa. Lorong kontrakan ini harusnya kosong melompong sejak tengah malam. Kamu sadar sekarang, garam dan kopi yang kamu siapkan tadi bukan lagi cuma sekedar jaga-jaga. Benda-benda itu telah bereaksi, jadi saksi kalau kamu nggak sendirian di tempat ini. Penghuni lama, sesuatu yang sudah ada di sana jauh sebelum kamu tanda tangan kontrak sewa, sedang menuntut perhatianmu. Dia nggak suka kehadiranmu. Dia nggak suka kamu mencoba mengusik batas yang seharusnya nggak pernah kamu sentuh. Jangan mencoba melawan dengan mata terbuka kalau kamu belum siap melihat apa yang berdiri di sudut ruangan itu. Karena di kosan petak yang murah dan lembab ini, dinding kayu yang lapuk hanyalah batas semu. Dan sekarang, batas itu sudah runtuh. Sesuatu di depan pintu itu sudah mulai memegang grendel pintumu, menariknya pelan, perlahan, seolah sedang menguji seberapa kuat pertahananmu malam ini. Grendel pintu yang tadi kita tarik pelan, kini diguncang hebat. Suaranya nyaring, beradu dengan kayu pintu yang sudah keropos dimakan rayap. Kamu mencoba berdiri, tapi kakimu terasa kaku. Seperti ada beban ribuan kilo yang menekan pundakmu, sampai lututmu lemas menghantam lantai semen yang dingin. Kamu berusaha meraih kunci, tapi tanganmu bergetar hebat. Di luar, tidak ada suara orang, hanya ada sunyi yang mencekam, seolah udara di balik pintu itu tersedot masuk ke dalam lubang kunci. Tiba-tiba, suara gamelan sayup-sayup mulai mengalun. Iramanya lambat, mendayu, seperti datang dari arah plafon yang lembab dan berlumut. Semakin lama,
Suara itu semakin nyaring, hingga plafon triplek di atas kepalamu mulai berderit. Debu-debu jatuh ke rambutmu, diikuti suara retakan kayu yang menandakan sesuatu yang berat sedang merayap di atas sana. Kamu menahan napas. Bau anyir darah mulai menyeruak, bercampur dengan wangi kemenyan yang sangat menyengat. Padahal kamu tidak membakar apa-apa. Kamu menatap ke arah pintu. Dan di celah bawah pintu itu, bayangan hitam memanjang perlahan masuk ke dalam kamarmu. Bukan bayangan manusia, itu sosok dengan jemari panjang yang tidak wajar, menekuk di lantai, mencari sela untuk masuk ke ruang pribadimu. Kamu mencoba berteriak, tapi suaramu tertahan di tenggorokan. Lidahmu terasa keluh. Kamu menoleh ke arah sudut kamar. Di balik tumpukan kardus barang pindahanmu, sesosok mata dengan tatapan kosong dan kulit yang pucat seperti mayat yang terendam air sedang memperhatikanmu. Dia tidak berkedip. Dia hanya menunggu kamu menyerah. Plafon di atasmu kini melengkung ke bawah, seolah ada beban seberat orang dewasa yang bersiap menerjang ke bawah kapan saja. Suara gamelan itu sekarang bukan lagi sayup-sayup, melainkan seperti diputar tepat di telingamu. Telingamu mulai berdenging tajam, panas, hingga kamu merasa ada cairan hangat mengalir dari lubang telingamu. Kamu berusaha menggapai gagang pintu sekali lagi, tapi pintu itu terkunci mati. Bukan karena kunci, tapi karena ada sesuatu di luar sana yang sedang menahannya dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Kamu terperangkap. Kamu sendirian, dan sosok yang berada di atas plafon itu kini mulai menjatuhkan tetesan air hitam pekat ke arah bahumu. Dingin, baunya memuahkan. Ini bukan lagi sekedar gangguan, ini adalah sapaan terakhir bagi kamu yang berani mengusik tempat yang sudah lama punya penghuni. Pintu itu akhirnya terbuka. Bukan karena kamu berhasil membukanya, tapi karena sesuatu di balik sana merasa sudah cukup baginya untuk membiarkanmu pergi. Kamu berlari keluar menembus lorong kosan yang sempit dan pengap, meninggalkan semua barang bawaanmu begitu saja. Kamu tidak peduli lagi soal uang muka yang hangus atau baju-baju yang masih tergantung di dinding lembab itu. Yang kamu tahu, kamu harus pergi sejauh mungkin dari tempat di mana bau anyir darah dan kapur barus itu seolah menempel di pori-pori kulitmu. Kita seringkali berpikir, kosan seharga Rp300.000 di pojok gang sempit adalah anugerah. Tempat berteduh yang murah di tengah kerasnya kota yang menuntut biaya hidup tinggi. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa harganya bisa semurah itu? Kadang, ada harga yang harus dibayar bukan dengan uang, tapi dengan ketenangan jiwa. Ada alasan kenapa pemiliknya tidak pernah mau menampakkan diri saat malam sudah lewat dari jam 12. Atau kenapa setiap kali kamu masuk, kamu merasa seolah ada belasan pasang mata yang mengawasi dari balik plafon asbes yang retak-retak itu. Kita tidak pernah tahu apa yang sudah terjadi di ruangan itu sebelum kita datang. Mungkin dulu pernah ada yang tidak tenang di sana. Mungkin ada pemilik sebelumnya yang sempat melakukan ritual penglaris, atau sekedar seseorang yang menghembuskan nafas terakhirnya dalam kesepian yang mencekam. Dan ketika kita masuk begitu saja tanpa permisi, tanpa sapaan sopan selayaknya orang bertamu, kita sebenarnya sedang masuk ke ruang privasi mereka. Jika suatu saat kamu harus pindah lagi, atau jika kamu sedang menempati tempat baru, ingatlah ini. Jangan pernah merasa diri kita adalah penghuni satu-satunya. Sebelum kamu menaruh kasur di atas lantai yang dingin itu, luangkan waktu sejenak. Numpang lewatlah dengan niat yang baik. Jangan sombong. Jangan merasa bahwa karena kamu membayar sewa, kamu berhak menguasai segalanya. Dunia ini tidak hanya dihuni oleh kita yang bernafas. Coba ingat-ingat lagi. Apakah akhir-akhir ini kamu sering merasa berat di pundak saat sedang lembur sendirian di kamar? Atau suara ketukan yang terdengar dari dalam tembok, padahal sebelah kamarmu kosong tak berpenghuni? Jangan pernah abaikan firasat itu. Jangan anggap itu cuma suara tikus atau kabel yang korsleting. Kadang, firasat adalah cara naluri kita memberitahu bahwa kita tidak sendirian. Tetaplah waspada. Jangan tergiur dengan harga murah yang tidak masuk akal. Apalagi kalau lingkungannya terasa ganjil sejak pertama kali kamu menginjakkan kaki. Karena terkadang,
Tempat yang paling murah adalah tempat yang paling mahal harganya kalau kamu harus kehilangan kewarasan atau ketenangan batinmu sendiri. Kita semua berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman, bukan tempat yang justru membuat kita merasa menjadi tawanan di rumah sendiri. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara di sekitarmu. Jika masih ada hawa panas yang tidak wajar atau bau melati yang menusuk hidung di tengah malam buta, mungkin sudah saatnya kamu berkemas. Tidak ada tempat tinggal yang sepadan dengan kedamaian hidupmu. Tetap waspada, dan jangan pernah berhenti percaya pada nalurimu. Karena seringkali, apa yang kita lihat hanyalah permukaan dari apa yang sebenarnya sedang mengintip kita dari balik bayang-bayang. Mungkin sekarang, pas kamu lagi duduk termenung di sudut kamar kosmu yang sempit, dengan dinding tripleks yang mulai berjamur karena lembab, kamu baru sadar kalau ada sesuatu yang sedari tadi merhatiin kamu dari balik plafon. Mungkin suara ketukan yang kamu dengar semalam, itu bukan cuma ranting pohon yang bergesekan, atau suara tikus yang lewat di atas Ethernet. Bagi kita yang hidup dengan budget pas-pasan, pindah kosan itu emang bukan perkara gampang. Uang deposit yang tertahan, jarak yang jauh dari tempat kerja, sampai rasa lelah karena harus lembur shift malam, seringkali maksa kita buat bertahan di tempat yang sebenarnya udah nggak ramah buat jiwa kita. Kita sering milih buat tutup mata, nganggep semua kejanggalan cuma karena kita kecapean setelah seharian bergelut sama kerasnya ibu kota. Tapi ketahuilah, kamu nggak sendirian dalam ketakutan ini. Berapa banyak dari kita yang pernah ngerasa bulu kuduk berdiri saat ngelewatin lorong dapur kontrakan di jam 2 pagi? Atau tiba-tiba kecium bau kemenyan yang samar, padahal nggak ada satupun tetangga yang lagi ritual. Kita semua pasti pernah ngalamin saat-saat di mana logika kita kalah sama naluri yang teriak buat segera pergi. Di ruang sunyi ini, kita pengen kamu tahu, kalau cerita-cerita yang kamu alami bukan cuma bunga tidur atau ilusi. Mungkin aja apa yang kamu rasain itu adalah bentuk peringatan yang nyata. Sekarang, coba ceritain ke kita di kolom komentar. Apa yang pernah kamu temui di kamar kontrakanmu? Apakah ada suara aneh yang rutin kedengeran di waktu yang sama? Atau mungkin kamu pernah ngeliat sesuatu yang gak masuk akal di sudut ruangan pas baru aja pindah? Tulisin pengalamanmu di bawah. Kita di sini bukan buat ngehakimi, melainkan buat berbagi ruang. Karena dunia yang kita tempati ini emang nyimpen rahasia yang gak selalu bisa dijelasin pakai sains. Dan terkadang dengan menceritakannya, kita jadi tahu kalau kita nggak lagi berjuang sendirian ngelawan kegelapan yang ngintai. Jaga diri kamu, kunci pintu dengan rapat, dan selalu ingat kalau hawa dingin itu kerasa lebih menusuk dari biasanya. Jangan pernah abaikan nalurimu. Kita nunggu ceritamu di kolom komentar. Tetap waspada, karena ruang sunyi akan selalu ada untuk mendengarkan setiap bisikan dari balik bayang-bayang hidupmu.